Oke, Yakob bisa dimulai, Yakob. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Haji, Kita akan menjelaskan mengenai proyek kita, yaitu proyek Simple Text APP, yaitu proyek kelompok 3 yang beranggotakan saya Yakobus Werlin, NIM saya 17240445. Dan dilanjutkan, boleh? Nama saya Winar Fridayanti Gao, NIM 17240081. lu ganteng banget ya. Nama saya Maulani Firda dengan NIM 17240403. Dan terakhir saya Ridho Kurnia Aji dengan NIM 172404147. Oke, langsung saja kita mempresentasikan proyek kami. Oke. Untuk latar belakang, banyak orang masih mencatat tugas menggunakan buku atau kertas sehingga mudah hilang dan terlupakan. Kesibukan sehari-hari membuat pengguna membutuhkan cara lebih praktis untuk mengolah aktivitas. Oleh karena itu, dibuat Simple Text App, aplikasi Android yang membantu pengguna mencatat, melihat, menghapus tugas dengan baik sehingga aktivitas menjadi lebih teratur. Gua keluar dulu ya, bentar ya. Mau kerja Pak, izin. Pengen kerja kita ya. Assalamualaikum. Untuk perumusan masalah dan solusi, bagaimana membuat aplikasi pengolah tugas yang mudah digunakan, bagaimana menyediakan fitur menambah dan menghapus tugas, bagaimana membantu pengguna mengelola tugas dengan praktis. Solusinya yang ditawarkan mengembangkan aplikasi Simple Text App berbasis Android dengan tampilan sederhana, menyediakan fitur tambah tugas, daftar tugas, dan hapus tugas. Log press dan pengelolaan tugas menjadi lebih mudah. Boleh dilanjutkan oleh saudara kita, Saudara, ini saudara. Winner. Pak, izin Pak, kerja Pak. Mau kerja kita Pak. Kerja, mau kerja, kita mau kerja nih, mau kerja. Lanjut, Winner. Bye-bye, I love you. Aku keluar dulu ya, mau kerja. Oke, I love you guys. Masih mute. Nyalain dulu mic-nya. Tujuan TaskUp ada 3, yaitu merancang aplikasi pengelola tugas harian berbasis Android menggunakan Android Studio. Kedua, mengimplementasikan fitur pencatatan aktivitas secara digital. 3, membantu pengguna mengorganisasi jadwal harian serta mengasah kemampuan pemrograman tim. Untuk manfaat aplikasi ada 3, mempermudah pencatatan agenda dan meminimalkan risiko kelalaian atau lupa, membantu pengguna mengingat setiap tanggung jawab pekerja secara efektif, menjadi media pembelajaran nyata dalam pengembangan aplikasi mobile. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis dan juga perancangan sistem dari aplikasi yang kami buat ini. Jadi untuk kebutuhan fungsional, kita ini fungsinya untuk menambah tugas, menampilkan daftar tugas, dan juga untuk menghapus tugas yang sudah diselesaikan. Nah, untuk komponen utama yang kami gunakan dari aplikasi ini, yang pertama ada edit text,
untuk menginput tugas atau teks, lalu ada button untuk menambahkan tugas, lalu ada list view untuk menampilkan daftar tugas yang telah ditambahkan. Oke, untuk alur sistem yang secara singkatnya ini, kita menginput tugas, lalu setelah kita mengetik di kolom inputnya, kita klik tambah, lalu kemudian setelah kita mengklik tambah, tugas atau teks yang tadi kita ketik akan muncul di daftar. Lalu untuk menghapusnya kita menggunakan long press atau ditekan text fieldnya dari teksnya itu. Oke, di sini ada tampilan dari aplikasi yang kami buat. Di sini cuma ada satu halaman, bisa dilihat ya. Jadi untuk implementasi sistemnya kita menggunakan tools yaitu Android Studio dan juga Java Kotlin. Untuk fitur utamanya seperti yang saya jelaskan tadi, untuk menambah tugas baru, menampilkan daftar tugas, menghapus tugas yang sudah selesai, dan menyimpan daftar tugas selama aplikasi aktif. Oke, bisa dilanjut. Ya, untuk hasil pengujian dari aplikasi kami berhasil menjalankan 4 tugas. Yang pertama itu menjalankan aplikasi, menambahkan tugas, menampilkan daftar tugas, dan menghapus tugas. Seluruh fitur yang ada di aplikasi kami itu berjalan sesuai dengan rancangan dan aplikasi sudah bisa digunakan dan berfungsi dengan baik. Ya, jadi kesimpulannya, berdasarkan dari hasil perancangan kami, implementasi dan pengujian telah dilakukan. Simple Text App berhasil dikembangkan sebagai aplikasi pengelola tugas harian yang berbasis Android. Untuk seluruh fitur utama seperti menambah, menampilkan, menghapus, cukup berjalan dengan baik sehingga dapat membantu pengguna mengelola aktivitasnya sehari-hari. Dan untuk saran ke depannya, aplikasi kami ini ingin ditambahkan penyimpanan data menggunakan SQLite atau Firebase, serta menambahkan fitur reminder atau notifikasi. Ditambah lagi kategori tugas dan deadline agar aplikasi lebih lengkap. Serta inginnya sih pengen ditambahkan fitur undo atau kembali. Jadi kalau misalkan gak sengaja terhapus, bisa dikembalikan. Oke, baik. Terima kasih untuk presentasi mengenai materi. Kita akan lanjut akses programnya. Boleh diminta akses ke dalam mobile. Selanjutnya langsung di demo saja oleh Yakobus. Oke, share screen Yakobus. Bentar. Wait, tunggu.
Susah banget ya. Mana, Bos? Mas minjem sehari, Mas. Lucu, Mas. Tunggu, tunggu, tunggu. Sabar. Gue lagi masuk pakai ini, pakai laptop dulu dah. Aldi ngantuk, Aldi.
Mana ini? Masih belum. Tunggu, susah nampilin cuy. Yuk nanya apa yuk? Sebagai apa? Udah lah, pakai apa aja dah gua. Ayo lanjut, Dok. Rekam, Dok. Ya Allah, Gua gokil. udah kepala gua udah pusing, kagak bisa gua. Pakai apa aja dah. Ayo, Dok. Itu notif WA matiin dulu tuh. Iya. Nah, untuk tampilan aplikasinya akan seperti ini. Misalkan kita masukkan nama tugasnya, misalkan mobile programming, dan akan masuk ke dalam folder teks data yang disimpan. Dan untuk cara menghapusnya, yaitu hanya untuk menekan nama dan akan menghilang. Dan jika user tidak memasukkan teks atau tulisan, ini tidak akan mengakses. Dia akan menampilkan teks kosong dan tidak bisa disimpan. Oke, lanjut Rido. Kita seksi pertanyaan akan dibuka. Boleh, ada yang mau bertanya tentang mengenai aplikasi project kami. Ya, ada pertanyaan. Dulu, saya nanya dulu lah. Mas Yakobus mau nanya, apakah aplikasi yang sudah dibuat dapat berguna bagi banyak orang dan apakah aplikasi tersebut ringan dan dapat di-download dengan kapasitas yang kecil? Oke, untuk aplikasi ini sangat berguna bagi kalangan banyak orang agar dengan aplikasi ini semua orang dapat mengingat adanya tugas ataupun catatan yang akan dibuat untuk kebutuhan yang sangat penting. Dan untuk kapasitas instalasi, aplikasi ini cukup ringan karena file aplikasi yang diberikan sekitar 6 MB yang dapat dipakai untuk HP yang kapasitasnya rendah. Oke, bagi ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya Mas Yakobus, saya mau nanya. Nah, ini kan Iya. aplikasi kayak apa? Reminder gitu ya, pencatatan. Iya. Fitur kedepannya ada gak sih yang mau ditambahkan di aplikasi ini gitu? Oke, boleh Firda menjawabnya. Ya, boleh. Kalau buat penambahan itu tadi yang sudah disebutkan dari pemaparan materi PPT, itu yang pertama ada fitur Ando, yang dimana kalau misalkan nggak sengaja kan kita kan punya fitur long press ya, menekan untuk menghapus si teksnya atau si tugasnya, catatannya. Nah, biasanya kan kalau ada yang HP-nya nge-lag, ada yang nggak sengaja kehapus, itu pasti bakal hilang kan. Nah, kedepannya sih kita mau nambahin fitur Ando itu. Jadi kalau misalkan seandainya kehapus, nggak sengaja kehapus, itu bisa dibalikin lagi. Gitu. Oke.
Ya, ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Oke, saya mau bertanya untuk Bapak Yakobus. Ya, dengan cara apakah agar data yang disimpan dapat dihapus? Dah itu tuh. Oke. Untuk data yang disimpan, boleh dijawab oleh Winar. Oh. Apa tuh? Oh, nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Jangan ya. Nggak boleh, nggak boleh. Jawabannya dengan cara menekan dan menahan hingga terhapus data yang sudah disimpan dalam aplikasi yang sudah kita buat. Ya, untuk lebih jelasnya itu kita menggunakan fitur long pass, yaitu untuk memencetnya dan hingga hapus terdelete. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Boleh, silakan. Sudah cukup, Pak. Cukup, Mas Yakobus. Oke. Segitu saja. Kita tutupkan untuk presentasi kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu nggak? Boleh.